amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk atau masuk semua? Ada. Tidak masuk. Siapa Mas? Anissa. Anissa Larasati ya. Sakit, izin? Sakit. Ya, kita doakan ya, semoga nanti segera sembuh ya. Ayo, buku fisikanya dibuka terlebih dahulu. Ini Mas sudah menyampaikan materi tentang fluida. Fluida itu adalah zat yang bisa mengalir, bisa berupa zat cair, bisa berupa zat gas. Nah, fluida dibagi menjadi dua, ada fluida statis, ada fluida dinamis. Kalau fluida statis, fluida yang diam. Kalau kemarin kan bahas Archimedes, timbul tenggelam, hukum Pascal dan sebagainya. Kalau tentang fluida dinamis, fluida yang bergerak. Kita akan mempelajari fluida dinamis. Kemarin sempat saya singgung masalah debit ya. Untuk debit aliran, ingat gak? Debit rumusnya apa? Ada yang ingat? Volume dibagi waktu. Teman-teman, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi kemarin ya, yaitu materi bisa dilihat asas kontinuitas dan Asas Bernoulli. Bernoulli. Untuk indikator dan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini bisa dilihat untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menentukan hubungan tekanan dan kecepatan aliran Fluida. Terkait dengan Bernoulli, di sini Lima pengen menyampaikan salah satu biografi ya, biografi terkait Bernoulli. Nah, di sini bisa dilihat biografi dari Bernoulli. Bisa dilihat, Daniel Bernoulli merupakan ilmuwan yang terkemuka pada saat generasi kedua, yaitu pada saat usianya menginjak 13 tahun. Pernah menyiram tanaman? Yang perempuan, yang laki-laki? Pernah mencuci motor? Pernah. Memakai apa biasanya? Air. Iya, air. Terus alatnya? Selang. Kalau selang kalian tutup permukaannya, kira-kira kelajuan airnya semakin kencang atau semakin lambat? Semakin kencang. Ini ada video ya. Coba dilihat. Ini bapak-bapak di sawah. Selanjutnya di sini ada video, silakan disimak. Ini saya tunjukkan beberapa fenomena yang nanti kita bisa analisa dengan bersama-sama fisika guys. Yang pertama nih guys, ketika saya punya penyemprot angin dan bola pingpong. Nah guys, jatuh guys. Bola pingpongnya jatuh apa enggak? Jika Di sini saya butuh satu orang sukarelawan. Kira-kira kalau Mas Rizky menit di tengah-tengah kertasnya menjauh atau mendekat semuanya? Menjauh. Mendekat. Menjauh atau mendekat? Mendekat. Untuk mengetahui nanti gini aja, saya akan buat kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan saya berikan LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Mari baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
presentasi. Jadi nanti akan saya persilakan kelompok itu untuk melakukan presentasi di depan. Sebelumnya saya tambahkan dulu, ada nggak kelompok yang bersedia untuk melakukan presentasi percobaan kemarin? Silakan. Oh iya, kelompoknya Mas Hari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kemarin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Lupa. Saya Alim Hadi. Saya Lulus Putasari. Saya Mas Ari. Kegiatan pertama adalah meniup kertas. Menurut kelompok kami, saat menyebar udara di antara kertas bergerak saling mendekat. Kertas akan bergerak saling mendekat karena tekanan di luar lebih besar daripada tekanan di bagian dalam. Hubungan kecepatan fluida dengan tekanan fluida. Jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanan fluida akan semakin kecil. Untuk kegiatan yang kedua, teman-teman bisa melihat di layar televisi. Untuk yang pertama, diameter 512, diameter 522, kecepatan 1,6, kecepatan 2,1,6, tekanan 123,08, tekanan 2 125,38. Untuk percobaan selanjutnya bisa dilihat di layar televisi. Percobaan pertama HA 9 dari 15 kecepatan 14,6 jarak 23,50. Kedua HA 9 HB 10 kecepatan 14,0 jarak 18,54. Ketiga HA 9 HB 5 kecepatan 14,0 jarak 17,5. Untuk kesimpulan percobaan yang ketiga, jarak lubang ke permukaan semakin besar, sedangkan jarak lubang ke tanah tetap, kecepatan aliran juga besar. Sedangkan jarak jatuh air berubah, jarak lubang ke permukaan tetap, sedangkan jarak lubang ke tanah juga besar, kecepatan aliran tetap, jarak jatuh air berubah. Demikian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Yang pertama, apakah udara juga memberikan tekanan? Yang kedua, saya sempat melihat berita ada orang selfie di dekat kereta seolah-olah tertarik sehingga kecelakaan. Apakah ada kaitannya dengan asas Bernoulli? Untuk pertanyaan pertama, ya, udara memiliki tekanan. Yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Anggun. Saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Pada saat kereta melaju, kecepatan udara di sekitar kereta akan meningkat. Tekanan udara semakin kecil, sehingga tekanan dari luar akan mendorong seseorang untuk mendekati kereta. Gimana Mbak Alia? Setuju dengan jawaban dari kami? Setuju.
besar. Jadi ketika saya menunjukkan, maka kecepatan udara di tengah lebih besar dibanding kecepatan yang di samping, sehingga tekanan yang di tengah lebih kecil. Makanya nanti kertas yang akan terdorong mendekat. Sama halnya dengan pertanyaannya tadi Mbak Alia tentang apa tadi? Kereta api ya. Jadi semisal ini ada kereta api. Kereta api itu gini misalnya. Ini ada katakanlah orang seperti ini aja. Ketika keretanya melaju dengan kencang, udara yang di sekitar kereta ini juga bergerak cepat apa lambat? Cepat. Tadi sesuai Bernoulli, ketika kecepatan fluidanya meningkat, maka tekanannya kecil. Jadi misalkan ketika Bapak di sini ada baca kereta, saya orangnya. Ketika di sini ada kereta melaju cepat, kecepatan udara di sini lebih cepat daripada yang ada di sini. Sehingga tekanannya yang di sini lebih kecil daripada tekanan udara yang di sebelah kiri saya. Maka saya akan terdorong mendekati itu ya. Untuk selanjutnya, karena presentasi sudah selesai, saya juga sudah memberikan contoh soal. Dan ini saya nanti akan berikan soal evaluasi. Soal evaluasinya nanti berupa isean ya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Saya hitung sampai 5 sudah ada kertasnya sudah kembali ke saya. 5 4 3 2 1. Kira-kira soalnya gimana? Ada yang mudah, ada yang susah. Coba nanti harapannya 100. Semoga amin ya. Amin. Baik, sebelumnya terkait dengan 2 pertemuan kemarin materi pada saat percobaan dan hari ini presentasi, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan prinsip atau asas kontinuitas. Hubungan antara permukaan dengan kelajuan itu berbanding terbalik. Kalau luas permukaannya besar, kelajuannya kecil. Sedangkan kalau luas permukaannya kecil, kelajuannya besar. Terkait dengan asas Bernoulli, hubungan antara tekanan dan kelajuan. Kalau kelajuan udara atau fluidnya kecil, maka tekanannya besar. Kalau kelajuan udaranya besar, maka tekanannya kecil. Tentang yang tadi berubah. Untuk V rumusnya apa? AK 2 G H. A apa tadi? Jadi untuk kelajuan itu hanya dipengaruhi oleh jarak lubang ke permukaan, tidak dipengaruhi jarak lubang ke dasar. Tapi kalau untuk jarak panjul air itu dipengaruhi baik HA maupun HB. Begitu ya. Untuk aplikasi sehari-hari sangat mudah kita jumpai, salah satunya adalah pesawat terbang ya, konsep pesawat terbang. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, karena jam saya sudah selesai, ya. Oh ya, untuk tugas pertemuan depan, saya minta kalian untuk membaca tentang konsep pesawat terbang. Bisa cari di Bahan Ajar atau di internet atau di yang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk pertemuan saya hari ini saya akhiri. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kamu tentang pelaksanaan pembelajaran fisika menggunakan percobaan virtual lab kemarin? Menurut saya pembelajaran dengan percobaan virtual sangat membantu dalam memahami pembelajaran atau materi. Kekurangannya adalah
aplikasi tersebut susah dibuka di HP. Jadi kami tidak bisa melakukan percobaan sewaktu-waktu atau secara mandiri.